Shalom, perkenalkan nama saya Nirga Rishat. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen kelas D semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif pernikahan Kristen. Alat peraga yang saya gunakan adalah bentuknya seperti ini. Pentingnya persiapan pernikahan. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan Kristen itu sangat-sangatlah penting bagi setiap orang yang ingin melaksanakan suatu pernikahan. Antara lain sebagai berikut. Pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Pemuda dan pemudi Kristen yang sungguh-sungguh mengerti hakikat suatu pernikahan sebagai lembaga yang dikuduskan Tuhan. Yang berikut, perlunya persiapan yang memadai. Persiapan suatu pernikahan Kristen adalah hal yang dibutuhkan oleh calon pasangan. Jadi suatu calon pasangan untuk melaksanakan pernikahan harus memerlukan persiapan yang memadai sebelum melaksanakannya suatu pernikahan. Pasangan yang akan menikah agar mereka dapat mengalami suatu pernikahan yang bahagia dan tercapai keselamatan di dalam Tuhan. Secara teknis, persiapan pernikahan Kristen dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu persiapan jangka panjang dan persiapan jangka pendek. Yang pertama, persiapan jangka panjang mencakup pemberian pemahaman sekaligus bakal bagi kehidupan keluarga Kristen. Biasanya hal ini kita sebut sebagai katekisasi pernikahan, di mana calon pasangan suami dan istri perlu mengenal dasar-dasar teologi pendidikan dan keluarga Kristen, etika, ekonomi, keluarga, pemahaman memahami pasangan, peran seksualitas, dinamika relasi dalam keluarga, dan hal-hal lain yang dianggap penting. Waktu yang dialokasikan biasanya sekitar 6 bulan, sekitar 6 bulan. Yang kedua, persiapan jangka pendek mencakup persiapan teknik, upacara, peralatan pernikahan. Hakikat pernikahan Kristen, tujuannya adalah dasar suatu pernikahan Kristen itu suatu pernikahan yang merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Untuk pernikahan merupakan tata tertib yang suci yang ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan manusia, sebagaimana yang tertera dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi daging. Berikut cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar pernikahan Kristen, itu pada Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 dan Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Yang menjadi dasar dari kehidupan pernikahan dan keluarga adalah cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kepada gerejanya. Suami dan istri dipanggil untuk saling mencintai secara timbal balik, secara total dan menyeluruh. Kemauan untuk saling memberi dan menerima satu sama lain. Yang berikut, untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup
Oleh karena itu, kedua belah pihak, baik istri maupun suami, mempunyai tanggung jawab yang sangat penting dan memberi sumbangan yang bermakna untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan suami dan istri dalam suatu pernikahan Kristen. Dalam pernikahan dan perspektif Kristen, nikah dipandang sebagai suatu peraturan monogami, karena monogami merupakan suatu refleksi dari kasih agape, yaitu kasih yang saling melayani tanpa pamrih, entah eksklusif reality, suatu kebahagiaan duniawi yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan kepada kita. Tuhan menciptakan manusia menurut citranya. Ia memanggil manusia untuk saling mengisi sekaligus mengasihi Allah. Itulah hakikat cinta kasih. Tuhan memberikan kuadrat manusiawi kepada laki-laki dan perempuan dan memanggil untuk saling mengasihi dan memanggilnya untuk saling mengasihi dan bertanggung jawab dalam hidup dan persekutuan. Berikut satu-satunya lingkungan yang memungkinkan penyerahan dari dalam arti sepenuhnya ialah pernikahan, di mana di situ ada perjanjian cinta kasih antara suami dan istri yang dipilih secara sadar. Pernikahan Kristen merupakan pernikahan yang eksklusif dan unik untuk hidup dalam kesetiaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan rencana Allah Sang Pencipta. Pentingnya komunikasi dalam pernikahan keluarga. Salah satu alternatif untuk memecahkan masalah relasi tersebut adalah dikembangkannya suatu komunikasi. Melalui komunikasi segala masalah sesungguhnya dapat dihadapi, bahkan dapat diatasi secara bersama. Relasi pernikahan yang mengalami permasalahan karena kekecewaan sering dapat diselamatkan dan dipulihkan. Yang berikut, komunikasi dalam suatu proses antara dua orang atau lebih untuk memberikan informasi dan menerima informasi sehingga terjadi kesatuan pemahaman agar komunikasi bisa berjalan perlu diusahakan. Beberapa aspek pendukung komunikasi antara lain adalah hal-hal yang menyangkut masalah keluarga perlu dibicarakan bersama. Diharapkan pada akhirnya akan tercapai suatu kemufakatan atau paling tidak saling pengertian. Hal ini perlu dibicarakan, misalnya masalah hubungan dengan orang tua dan sanak saudara, masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, pendidikan, anak, kegiatan dalam masyarakat, penghayatan, tentang agama, hobi, dan lain-lain. Cinta kasih melebihi sekedar pasangan, karena pasangan dapat berubah-ubah, sedangkan cinta kasih adalah tetap setia dalam suka maupun duka, dalam sehat dan sakit. Meskipun kehangatan mulai menurun, namun tetap saling menerima apa adanya, saling mau membantu untuk berkembang dan menemukan pribadi pasangan yang sejati tanpa memaksa yang lain menjadi seperti yang diinginkan. Seharusnya kedua belah pihak minimal setiap hari saling mengucapkan
atau mengungkapkan kata yang baik atau kata pujian. Sebaliknya kritik, ejekan, tuduhan maupun sindiran sebaiknya dihindari. Apabila timbul perasaan negatif, sebaiknya jangan dipendam atau didiamkan saja. Jauh lebih baik apabila berbicara secara terbuka kepada pasangan kita yang sudah kita ikat menjadi suatu pernikahan Kristen. Keluarga sebagai gereja, gereja domestik. Terdapat persamaan antara gereja dan keluarga. Keluarga dan gereja merupakan suatu institusi atau lembaga yang bertumbuh. Fungsi dan panggilan gereja juga menjadi fungsi dan panggilan keluarga Kristen, yaitu panggilan untuk melayani, bersekutu, dan bersaksi. Beberapa fungsi dan tugas panggilan gereja dalam keluarga sebagai gereja keluarga atau gereja domestik adalah sama dengan tugas panggilan gereja. Yang pertama, panggilan untuk melayani. Komunitas keluarga sebagai gereja domestik terpanggil untuk saling melayani dan berkorban. Keluarga yang akhirnya berdampak kepada masyarakat. Semangat melayani ini menuntut adanya keterbukaan, saling menerima, saling pengertian, kesabaran, dan pengampunan. Keluarga merupakan sekolah pertama untuk mengajarkan nilai-nilai pelayanan yang menjadi prinsip keberadaan serta perkembangan gereja dalam masyarakat. Panggilan untuk bersekutu keluarga Kristen pada dasarnya merupakan persekutuan antar pribadi. Oleh karena itu, keluarga adalah sekolah hidup bersama dan utuh. Dan utama, keluarga Kristen seharusnya menjadi contoh dan stimulus bagi pengembangan relasi, bahkan persekutuan yang lebih luas. Hal ini ditandai dengan adanya dialog, pengharapan persekutuan bersama, kebaktian bersama, dan doa bersama. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8 berisi nasihat untuk melatih diri dalam beribadah yang akan berguna dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Yang berikut panggilan untuk bersaksi. Tugas pokok keluarga Kristen adalah dipanggil untuk membangun kerajaan Allah di bumi dengan ikatan serta dalam hidup dan misi gereja. Oleh karena itu, keluarga harus menampilkan jati diri maupun sebagai suatu persekutuan hidup dalam kasih. Keluarga sebagai pusat untuk menghargai kabar baik atau Injil, bagi lingkungan sebagai usaha untuk menghadirkan Kristus yang memberikan dirinya bagi dunia. Shalom, terima kasih atas waktunya. Demikian materi yang saya dapat saya jelaskan. Terima kasih, shalom.